Terima kasih. Ini melanjutkan dari sesi yang pertama, Pak Iksan. Ya. Jadi perlu kita melanjutkan pertanyaan berikutnya untuk bisa dijawab oleh Pak Iksan, yaitu hak daerah PI 10% ini apakah akan benar-benar diberikan atau hanya sekedar lip service semata dari K3S PT PHE WMO. Ini yang perlu diulas oleh Pak Iksan. Bagaimana yang sebenarnya PI 10% itu, Bapak? Ya, Monggo. ya, terima kasih. Ini yang justru memang menjadi atensi kita. Ada situasi di situ itu ada abu-abu. Maksudnya abu-abu itu antara keyakinan kita akan mendapatkan PI 10% itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, atau kita ini akan hanya dihidangkan satu proses untuk menuju proses-proses dan tahapan-tahapan untuk mendapatkan PI 10% dalam jangka waktu yang lama. Jadi artinya kalau umpamanya kita ini berproses tetapi nanti akan diterima tahun sekian itu apa perlunya? Karena kebutuhan kesejahteraan itu adalah hari ini. Dan ketika konstruksi kita ini retroaktif, sebenarnya sejak 2016 tuh hak-hak pemerintah daerah itu harusnya dari PI 10% ini sudah harus didapat. Terlepas nanti administrasinya selesai pada tahun sekarang itu. Kemudian apakah ada keyakinan bahwa ini akan didapatkan oleh daerah? Ya, keyakinan kita ini hanya pada proses-proses yang berjalan ini. Apakah oleh masyarakat dianggap itu adalah tindakan-tindakan lip service atau apa? Itu biar masyarakat yang menilai. Karena sesungguhnya masyarakat ini menunggu konkretnya, menunggu bukti dari pelaksanaan PI ini. Bukan secara bertahun-tahun mendengar dan disajikan soal proses-proses, Pak Takliman. Karena kebutuhan kesejahteraan ini adalah kebutuhan hari ini, hari kemarin, dan juga nanti di masa-masa yang akan datang. Saya tetap ada keyakinan karena ini sedang berproses melalui Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini ada PT PJU di sana sudah melakukan, tetapi kembali lagi kepada ketidakyakinan ketika itu sejak 2016 sebenarnya harusnya mereka ini urusan PI ini sudah bisa kita dapatkan, walaupun artinya ada administrasi yang harus ditempuh. Tapi yang terjadi sampai hari ini, dari 2016 sampai hari ini, ternyata itu belum apa-apa, masih harus ada tahapan. Maka dari itu kepada SKK Migas kita hanya bisa berharap. Saya bicara ini adalah dari sudut pandang kelompok masyarakat, dalam hal ini diskusi-diskusi dengan teman-teman DSB yang kebetulan artinya menjadi saksi sejarah dari berprosesnya PI ini, adanya eksplorasi PT PHE WMO yang dulu disebut Kodeko ini, dan sampai saat ini kenyataannya kita belum mendapatkan satu keterangan apapun bahwa hak-hak daerah dari PT PHE WMO berupa PI 10% ini sudah didapat. Maka dari itu dua jawaban saya antara yakin atau tidak, nanti kita akan melihat dalam waktu dekat ini, dan ini juga yang akan disikapi oleh teman-teman ketika proses ini berjalan pada tahap yang sudah maksimal dan lengkap, tetapi itu tidak bisa eksekusi.
itu nanti akan menjadi pertimbangan lain. Karena bagaimanapun kita akhirnya menggunakan saluran-saluran masyarakat ini, karena berharap kepada saluran pemerintah, saluran resmi yang berjalan lama ini ternyata terbukti sejak tahun 2016 sampai sekarang ini belum bisa diimplementasikan. Itu Pak Teguh. Sebentar Pak Iksan, maaf ini, saya ini justru curiga Pak Iksan. Ya. Kenapa kok bisa tidak terrealisasi sekian lama itu dari PI 10% ini? Kecurigaan saya jangan-jangan MOU antara pihak Pemkab dan pihak Pertamina dan pihak ketiga ini mungkin MOU jebakan. Artinya apa? Bangkalan dirugikan dengan adanya MOU ini. Apakah sudah diteliti, Pak? Kita kan gini, kita kan kristalisasi. Apa yang mengkristal kepada ke masyarakat ya dari seluruh proses ini. Apakah MOU-nya seperti apa bentuknya kita kan nggak tahu. Kita bukan nggak tahu dalam arti tidak mengetahui, kita tahu garis-garis besarnya. Karena di situ kita bicara juga berdasarkan aturan juga. Jadi memang ada proses dengan pembentukan kerjasama, pembentukan apa namanya BUMD yang menangani migas ini, dan sudah berproses itu, MOU-nya juga sudah ada. Tetapi dari seluruh administrasi yang ada ini, kalau versi masyarakat ini kan bagaimana ini ya wujudnya kan gitu, yang paling penting. Untuk apa semua MOU, untuk apa semua proses kalau itu pada akhirnya tidak pernah terlaksana, tidak menguntungkan ya pihak Pemkab, ya menguntungkan pihak lain, ini kan tidak fair, Pak. Ya. Mestinya kan MOU itu kan saling menguntungkan. Itu prinsip MOU kan seperti itu. Tentu itu saling menguntungkan, tetapi kita ini tidak diberi bahan keuntungannya dari mana, sumber keuntungan dari mana, karena yang saya tahu itu transparansi dari K3S ini ya sangat minim. Jadi mereka daerah akan diuntungkan, tetapi pola keuntungan mereka dari mana? Umpamanya soal lifting per hari berapa barrel yang dikeruk dari bumi di laut Bangkalan ini, di pantai Bangkalan ini, mereka tidak menjelaskan. Tetapi biarlah ini berjalan saja. Yang penting nanti bagaimana PI 10% ini bisa secepatnya untuk bisa diterima. Kita nanti akan tahu berapa yang didapat setelah ini berjalan, dari mana sumbernya. Nanti sumber pendapatan, umpamanya kita mendapatkan 10.000 perak, itu dari mana rumusnya. Tentu nanti kita akan pada tahap berikutnya. Betul. Karena kita sebagai kelompok masyarakat, dalam hal ini DSB, akan terus-menerus mengawal ini, tetapi pada batas yang ada di luar kewenangan pemerintah. Silakan pemerintah berproses, pemerintah daerah, BUMD berproses dengan Jawa Timur, dengan SKK Migas. Tetapi satu yang kita pesankan kepada KK Migas, kepada pihak EWMO, ini sudah sekian lama sudah sekian lama masyarakat ini hanya diiming-imingin dengan proses-proses ini, dengan apa namanya, seperti kita masyarakat Bangkalan ini seperti apa namanya, ayam mati di lumbungnya jagung. Mati di lumbungnya jagung. Bisa kita ada di daerah pengeboran, wilayah apa ya, wilayah eksplorasi, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. SDA-nya dikeruk, tetapi yang tuan rumahnya, pemiliknya tidak kebagian. Senyampang ini belum menjadi problem-problem sosial yang pada akhirnya nanti merepotkan juga kepada SKK Migas dan lain-lain. Ya, kita hanya mendorong, ingin melihat secepatnya PI ini bisa mirip sejarahnya VOC, Pak. Begitu ya? Iya, sejarahnya VOC kan begitu. Ya. Jadi dibangun infrastruktur di negara kita ini ya untuk kepentingan VOC, untuk Belanda.
Ya itulah, kalau kita kedudukan kita, kewajiban dan hak tidak didudukkan pada posisi yang sebenarnya. Bagaimana kewajiban PAE, bagaimana kewajiban SKK Migas, bagaimana hak-hak daerah, bagaimana kewajiban daerah. Kalau ini tidak didudukkan sesuai dengan aturan, ya bisa jadi seperti yang Pak Tagliman sampaikan. Sejarah terulang. Ada pihak-pihak yang dimakan di situ, gitu. Itu kayak apa ya? Kayak jangkrik ya, negara yang kuat di antara beberapa ini. Negara kita sudah merdeka ini, kok bisa terjadi? Terulang sejarah. Itu saya harapkan Pak Tagliman, diskusi ini juga masyarakat bisa bahwa kita memang punya hak. Kita kenapa ini baru mencuat lagi sekarang, karena sudah sekian lama. Ini juga sudah pernah digulirkan oleh beberapa tokoh-tokoh DPR, Jawa Timur dan lain-lain untuk disampaikan, tetapi buktinya sampai saat ini hal itu tidak pernah terlaksana. Maka ke depan saya minta teman-teman dari DSB, mari kita satukan pemikiran. Artinya nanti kalaupun apa hasilnya dari proses yang sedang berjalan ini, tentu dari sana kita nanti bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, termasuk ya dari diskusi teman-teman ada yang mau melakukan class action dan apa-apa. Tapi ini konstruksi masyarakat, bukan pemerintah. Boleh masyarakat itu melakukan itu karena haknya tidak kunjung mereka terima. Hak-hak kesejahteraan, hak-hak ya walaupun ada CSR dan lain-lain, itu kan bukan persoalan hak resmi dari situ. Kalau CSR itu kan ya semacam pemberian sosial dari kita kepada si fakir yang sedang ada di lampu merah dan sebagainya, mirip-mirip seperti itu. Itu Pak Tagliman. Saya kira sesi kedua ini kita tutup dulu, menginjak kepada sesi ketiga.